Erik jamin proses seleksi timnas Indonesia tidak ada pemain titipan demi misi hancurkan Australia. Gacor! Martin Paes diminati klub Serie A hingga Bundesliga, bikin netizen bangga. Justin Hubner isyaratkan tinggalkan Cerezo Osaka bulan ini, auto jadi rebutan klub-klub top Eropa. Begini curhatan Nathan Chu Aon ke media Belanda soal bela merah putih. Janji Jens Raven bakalan meledak bersama timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19. Indra Syafri sampaikan permohonan maaf perihal ini. Vietnam peringatkan lawan tim-tim kuat di Indonesia, persiapkan mental kalian. Autocader, Vietnam sampai kehabisan akal sehatnya, begini ceritanya. Ini dia daftar 28 pemain timnas U19 Indonesia, ada Jens Raven hingga Wilber Jardim. Tak terasa kurang dari seminggu lagi Garuda Muda U19 akan beraksi. Revitalisasi SUGBK ditargetkan rampung bulan depan demi persiapan maksimal timnas Indonesia. Netizen kembali kritik Erspo perihal polo shirt timnas Indonesia, ada apa? Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Memastikan keterbukaan dan integritas seleksi pemain timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup. Pemilihan pemain untuk skuad timnas Indonesia, khususnya di level U16 dan U19, menjadi sorotan utama dalam persiapan menyambut ASEAN Cup. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Zaki, salah satu perwakilan PSSI, menegaskan komitmen mereka terhadap integritas dan kualitas dalam proses seleksi. PSSI di bawah arahan pelatih kepala Shin Tae-yong telah menetapkan standar ketat untuk menilai para calon pemain. Kami menggunakan parameter yang telah dirancang dengan cermat untuk menjalani proses seleksi, ungkap Zaki, memastikan bahwa setiap pemain yang lolos memang layak dan memiliki kualitas di atas rata-rata. Namun polemik seputar pemain titipan tetap menjadi perhatian. Zaki menegaskan bahwa PSSI tidak membedakan siapapun dalam seleksi, termasuk anak pejabat atau selebriti. Mereka yang memiliki kualitas berhak unjuk gigi di lapangan. Namun keberhasilan mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk memahami taktik dan berintegrasi dengan skema permainan yang dibangun oleh pelatih, tegasnya. Dengan integritas dan kualitas sebagai fokus utama, PSSI siap membawa harapan besar untuk mengharumkan nama Indonesia dalam ajang ASEAN Cup mendatang. Maarten Paes diburu klub top Eropa, tantangan naturalisasi untuk timnas Indonesia belum reda. Proses naturalisasi Maarten Paes menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola Indonesia, seiring dengan ketertarikan klub-klub top Eropa terhadap kiper berbakat ini. Paes yang saat ini terlibat dalam proses hukum di pengadilan arbitrase olahraga CAS telah menarik perhatian Empoli, salah satu klub Serie A Italia, serta beberapa klub Bundesliga. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Empoli tengah mempertimbangkan untuk merekrut Paes sebagai kiper utama untuk musim 2024-2025. Keputusan final mengenai transfer ini dijadwalkan akan dibuat dalam rapat pada tanggal 10 Juli 2024. Meskipun bukan operasi yang mudah, klub tersebut serius mempertimbangkan potensi Paes untuk memperkuat lini belakang mereka. Tentu ada tantangan dalam proses naturalisasi Maarten Paes. Kami sedang bekerja keras untuk mengurus hal ini, ungkap Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Prosesnya tidak mudah, terutama mengingat regulasi yang harus kami hadapi. Sementara itu, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, tetap realistis dalam menghadapi proses ini. Kami berusaha maksimal untuk membantu Maarten Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia. Namun kami harus menunggu keputusan final dari FIFA, ujarnya kepada media. Justin Hubner siap tinggalkan Cerezo Osaka, Wolves tunggu kembalinya ke Inggris.
Justin Hubner, bek timnas Indonesia yang kini bermain untuk Cerezo Osaka, telah memberikan isyarat kuat akan meninggalkan klub Jepang ini dalam waktu dekat. Melalui Instastory eksklusifnya, Hubner mengungkapkan bahwa ia berencana untuk meninggalkan Cerezo Osaka pada bulan ini juga. Pemain berusia 20 tahun ini juga menyebutkan bahwa ia memiliki dua opsi setelah meninggalkan Jepang, kembali ke Wolves, klub induknya di Inggris, atau melanjutkan masa peminjaman ke klub lain. Ini menciptakan ketidakpastian mengenai masa depannya sambil membuka peluang untuk kembalinya ke pangkuan Wolves. Presiden Cerezo Osaka Hiroaki Morishima sebelumnya menegaskan bahwa Hubner adalah pemain yang penting bagi klubnya, menolak tawaran untuk meminjamkan Hubner ke timnas U23 Indonesia untuk playoff Olimpiade 2024. Namun situasi ini tidak mengurangi spekulasi tentang masa depan Hubner yang tampaknya menuju arah yang tidak terduga. Dengan perkembangan terbaru ini akan menarik untuk melihat bagaimana langkah selanjutnya dari Justin Hubner dan bagaimana ini akan memengaruhi karirnya baik di tingkat klub maupun internasional. Nathan Chuaon mempersembahkan perjalanan sepak bola antar benua dalam satu musim. Nathan Chuaon, bek berusia 22 tahun asal Indonesia, telah mengukir perjalanan menarik dalam dunia sepak bola selama musim 2023-2024. Dari Swansea City FC di Inggris hingga SC Heerenveen di Belanda, Nathan juga tidak melewatkan kesempatan untuk mewakili Garuda di timnas Indonesia. Di SC Heerenveen, saya belajar untuk beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan tim yang baru, ujarnya kepada Van Online, media Belanda yang mengabarkan perjalanan kariernya. Musim ini saya bermain untuk Swansea City di Inggris, bermain untuk timnas Indonesia, dan bermain untuk SC Heerenveen, ungkap Nathan. Bermain untuk 3 tim berbeda dalam 1 tahun memberikan pengalaman yang luar biasa dan memungkinkan saya untuk bertemu dengan banyak orang baru. Namun, kendati perjalanan yang beragam ini, masa depannya di Swansea masih menjadi tanda tanya. Meskipun saat ini kembali berlatih bersama klub tersebut, belum ada kepastian apakah dia akan masuk ke dalam skuad untuk musim yang akan datang atau kembali dipinjamkan. Jens Raven siap bersinar di ASEAN Cup U19 dengan timnas Indonesia. Pemain muda berbakat Jens Raven yang kini telah menjadi warga negara Indonesia, tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk mengikuti ASEAN Cup U19 2024 bersama timnas Indonesia. Raven yang bergabung dengan skuad U19 Indonesia sejak awal pekan ini menyatakan antusiasmenya untuk bergabung dalam latihan dan bersiap menghadapi kompetisi. Saya datang hari ini dan langsung bergabung dalam latihan sore, ucap Raven dalam pernyataannya di laman resmi PSSI. Saya sangat berharap bisa memberikan kontribusi maksimal untuk tim ini, tambahnya. Raven merupakan salah satu dari 28 pemain yang dibawa ke Surabaya untuk mengikuti pemusatan latihan timnas 19 Indonesia. Dalam persiapan menuju ASEAN Cup U19, hanya 23 pemain yang akan dipilih untuk masuk dalam skuad final yang akan bertanding di turnamen tersebut. Saya berharap dapat memberikan kontribusi besar untuk tim ini dalam turnamen ASEAN Cup dan juga di kompetisi AFF mendatang, ujar Raven dengan penuh semangat. Dengan semangat yang tinggi dan persiapan yang matang, Jens Raven bersama timnas U19 Indonesia siap menampilkan performa terbaiknya di ASEAN Cup U19. Membuktikan potensi dan kemampuan sebagai salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan dalam sepak bola Indonesia. Uji coba timnas U19 Indonesia melawan PON Jawa Timur batal, Indra Syafri fokus perbaiki tim. Indra Syafri, pelatih timnas U19 Indonesia, mengkonfirmasi bahwa uji coba yang seharusnya dilakukan dengan tim Pekan Olahraga Nasional PON Jawa Timur harus dibatalkan. Sebelumnya saya pernah mengatakan akan ada uji coba melawan PON Jawa Timur, namun akhirnya urung dilaksanakan, ungkap Indra Syafri.
Kami sekarang fokus untuk terus memperbaiki tim. Keputusan untuk membatalkan uji coba ini diambil agar timnas U19 Indonesia dapat lebih fokus dalam memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi selama pemusatan latihan. Fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan kebugaran fisik para pemain serta memperbaiki aspek-aspek teknis dan taktis dalam skuad. Ini adalah tahap final pengerucutan tim dari 33 pemain. Kami harus mengurangi 5 pemain lagi untuk membentuk skuad akhir yang akan dibawa ke Surabaya, jelas Indra Syafri. 28 pemain yang ada sekarang akan mengikuti pemusatan latihan lanjutan di Surabaya, dan dari situ kami akan memilih 23 pemain yang akan didaftarkan untuk ASEAN Cup U19. Nguyen Ngo Chien berbicara soal tantangan besar Vietnam di ASEAN Cup U19 2024, siapkan mental dan fokus tinggi. ASEAN Cup U19 2024 semakin mendekati dan Vietnam sudah mulai menatap persiapan mereka untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak penyisihan grup. Gelandang Nguyen Ngo Chien memberikan pandangannya mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh timnya dalam kompetisi yang akan digelar di Surabaya, Indonesia mulai 17 hingga 29 Juli 2024. Menghadapi lawan yang kuat, pertama-tama kita harus mempersiapkan mental dengan baik dan konsentrasi tinggi dalam kompetisi, ujar Nguyen Ngo Chien. Kami juga perlu memastikan bahwa kami memenuhi persyaratan staf pelatih. Dengan persiapan yang intensif dan semangat juang yang tinggi, Vietnam berharap dapat mencatatkan performa terbaik mereka di ASEAN Cup U19 2024. Fokus pada persiapan psikologis dan taktis menjadi kunci utama bagi Nguyen Ngo Chien dan rekan-rekannya dalam mengejar kesuksesan di panggung internasional ini. Thailand versus Vietnam, persahabatan setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan meraih tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak membuat semangat timnas Vietnam dan Thailand surut. Kedua tim besar Asia Tenggara ini bersiap untuk menggelar pertandingan persahabatan pada FIFA Matchday September mendatang sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang akan datang. Vietnam dan Thailand sama-sama mengalami kekecewaan setelah tersingkir di putaran kedua kualifikasi. Thailand yang menempati posisi ketiga di grup C dengan 8 poin harus menyerahkan langkahnya kepada Korea Selatan dan Cina. Sementara itu Vietnam dengan 6 poin di posisi ketiga grup F, terhenti oleh Irak dan Indonesia. Kedua tim ini pusing dalam merencanakan pertandingan FIFA Matchday dengan baik, tulis The Tao 247 media Vietnam sebagaimana dilansir bolasport.com. Vietnam dan Thailand akan menggelar laga persahabatan di FIFA Matchday September mendatang di kandang timnas Vietnam. Pertandingan uji coba antara Thailand dan Vietnam ini dijadwalkan sebagai ajang pembuktian untuk memperbaiki performa mereka pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun keduanya berbeda grup di kualifikasi ASEAN Cup 2024, mereka memiliki peluang besar untuk bertemu di fase selanjutnya seperti Piala AFF 2024. Mengenal lebih dekat skuad timnas U19 Indonesia untuk ASEAN Cup U19 2024. Persiapan timnas U19 Indonesia untuk ASEAN Cup U19 2024 telah memasuki tahap akhir dengan pengumuman skuad final yang akan bertanding di Surabaya mulai 17 hingga 29 Juli 2024. Indonesia sebagai tuan rumah siap menampilkan kemampuan terbaik di hadapan pendukungnya di Stadion Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November. Pemain-pemain ini telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan mereka selama pemusatan latihan. Dan di antara mereka terdapat 3 pemain yang bermain di luar negeri, Jens Raven, Wilbert De Jardim, dan Marcelinus Ama.
Keberadaan mereka di skuad ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tambahan dan kontribusi yang signifikan dalam upaya Indonesia meraih prestasi di ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri, pelatih Timnas U19 Indonesia, telah mengatur strategi dan taktik yang sesuai untuk menghadapi Filipina, Kamboja, dan Timor Leste di fase grup. Pemain-pemain ini tidak hanya diharapkan untuk menunjukkan kualitas individual mereka, tetapi juga untuk menjalin kerjasama tim yang kuat demi meraih hasil maksimal di turnamen ini. Antisipasi Timnas U19 Indonesia menjelang ASEAN Cup U19 2024, dari pemusatan latihan hingga target juara. Dengan semangat juang yang berkobar, Timnas U19 Indonesia telah memasuki tahap akhir persiapan jelang ASEAN Cup U19 2024 yang akan digelar di Surabaya mulai 17 hingga 29 Juli 2024. Turnamen bergengsi ini mempertemukan tim muda terbaik dari kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia berada di bawah sorotan sebagai tuan rumah Grup A. Donitri Pamungkas, salah satu pemain kunci dari Persija Jakarta yang turut dipanggil ke Timnas U19 Indonesia, menyatakan ambisinya untuk meraih gelar juara dalam turnamen ini. Target saya tentu bisa menjadi juara di turnamen ke depannya, ujarnya dengan optimisme. Tapi untuk mencapainya, saya dan teman-teman harus terus memberikan yang terbaik pada setiap laga. ASEAN Cup U19 2024 bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga ajang untuk mengekspos bakat-bakat muda yang berpotensi menjadi bintang di masa depan. Dengan partisipasi yang kuat dan semangat juang yang tiada henti, Timnas U19 Indonesia siap memberikan pertunjukan menarik dan memukau bagi penggemar sepak bola di tanah air. Revitalisasi SUGBK menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dari tanam rumput hingga uji fungsi lapangan. Stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK, landmark ikonik di Jakarta Pusat, kini tengah menjalani proses revitalisasi yang diharapkan rampung pada akhir Oktober 2024. Revitalisasi ini merupakan bagian dari persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tujuan utama dari revitalisasi ini adalah agar lapangan SUGBK dapat kembali dalam kondisi optimal untuk persiapan Timnas Indonesia menjelang pertandingan kandang pada November 2024. Sehingga akhir Oktober kita sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan sehingga bisa fit untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia di November. Tambah David. Menegaskan komitmen untuk memastikan lapangan siap digunakan sesuai jadwal. Rumput SUGBK sebelumnya telah menjadi perhatian karena kondisinya yang tidak optimal dengan corak kecoklatan dan permukaan yang bergelombang. Terakhir kali stadion ini digunakan oleh Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Revitalisasi SUGBK bukan hanya sekadar perbaikan infrastruktur, tetapi juga simbol persiapan Indonesia dalam menyambut tantangan besar di dunia sepak bola. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, Indonesia berharap dapat memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar sepak bola di tanah air dan seluruh dunia. Kontroversi polo shirt Timnas Indonesia, Erspo dituding tiru produk marketplace. Dalam dunia sepak bola Indonesia, apparel resmi Timnas, Erspo, kembali menjadi sorotan perbincangan di media sosial. Kali ini polemik muncul terkait polo shirt Timnas Indonesia yang dituduh menyerupai produk polo shirt generik yang dijual di salah satu platform marketplace. Kontroversi ini muncul setelah banyak netizen mengamati kemiripan yang mencolok antara polo shirt Timnas Indonesia buatan Erspo dengan produk generik yang dapat dibeli secara umum. Salah satu bukti yang diunggah adalah kesamaan dalam label ukuran dan komposisi kain
yang menimbulkan dugaan bahwa Erspo mungkin membeli produk generik lalu menambahkan logo Garuda Pancasila serta merek Erspo. Dampak dari kontroversi ini cukup signifikan. Saat ini polo shirt Timnas Indonesia buatan Erspo sudah tidak lagi tersedia di beberapa toko resmi mereka, baik di marketplace maupun di platform Instagram. Sebelumnya, Erspo telah menuai kritik pedas terkait desain dan harga jersey Timnas yang dianggap kurang memuaskan. Sebagai respons terhadap kritik yang mengalir deras, Erspo telah menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan para pelaku sepak bola Indonesia guna merancang desain baru. Namun hingga saat ini kolaborasi tersebut belum juga terwujud, meninggalkan banyak pihak yang masih menantikan langkah lanjutan dari Erspo.